Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang terberkati di dalam anugerah keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Kami berdoa semoga kita semua senantiasa berjalan di dalam perlindungan dan berkat-berkat Tuhan yang sempurna, serta memiliki damai sejahtera Allah yang melimpah di dalam hati dan hidup kita. Sahabatku, seperti biasanya, mari kita berdoa sebelum masuk dalam saat teduh untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, pencipta langit dan bumi beserta isinya, hari ini kembali kami datang ke hadapan-Mu dengan penuh rasa syukur. Terima kasih ya Tuhan buat segala sesuatu yang baik yang Engkau berikan bagi kami, kesehatan, kekuatan, kasih, dan penerimaan. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mulai mendengarkan firman-Mu. Urapilah telinga dan hati kami, agar kami bisa belajar firman-Mu dengan baik dan menerapkannya dalam hidup kami. Biarlah kami menjadi murid-murid Kristus yang taat melakukan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat-sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, hari ini kita akan merenungkan sebuah ayat Alkitab yang diambil dari kitab Yakobus 4 ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan, Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Mendekat kepada Allah. Kata-kata ini adalah sebuah undangan yang menyenangkan sekaligus menakutkan. Menyenangkan karena berada di dekat Allah adalah sebuah hal yang diinginkan oleh setiap orang yang beragama. Menakutkan karena Allah itu Maha Kudus, dan untuk bisa berada di dekat Allah, maka kita juga harus kudus. Kalau tidak, kita bisa mati. Kabar baiknya bagi kita orang-orang percaya adalah bahwa kita telah dikuduskan oleh darah Kristus, sehingga kita bisa mendekat kepada Allah dengan berselubungkan kebenaran Kristus. Dari ayat Alkitab yang menjadi tema renungan kita hari ini, kita bisa belajar hal-hal berikut ini. Yang pertama, mendekat kepada Allah adalah tindakan yang aktif. Yakobus menggunakan kata mendekatlah yang menunjukkan bahwa kita memiliki peran untuk mengambil inisiatif. Allah selalu menanti dengan tangan terbuka, tetapi kita perlu merespon panggilannya dengan kesungguhan dan tindakan yang aktif. Tindakan yang aktif ini dapat berupa membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari, meningkatkan kehidupan doa kita, menyembah Allah dengan hati yang tulus. Poin yang kedua, Allah akan mendekat kepada kita. Janji Allah jelas. Ketika kita mendekat kepadanya, Dia tidak akan tinggal diam. Kasih dan kehadirannya nyata bagi mereka yang mencarinya dengan sepenuh hati. Dalam Mazmur 145 ayat 18 dikatakan demikian. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Kedekatan dengan Allah selalu memberikan damai sejahtera, kekuatan, dan penghiburan di tengah kehidupan yang penuh tantangan. Poin yang ketiga, pentingnya penyucian diri. Yakobus juga menekankan perlunya penyucian tangan dan hati. Hal ini berarti kita harus meninggalkan dosa dan hidup dalam ketaatan. Penyucian diri meliputi bertobat dari segala dosa, memperbaiki relasi dengan sesama, menjaga hati agar tidak mendua dengan memberikan seluruh hidup kepada Allah. Poin yang keempat, mendekat kepada Allah membawa perubahan hidup.
Ketika kita sungguh-sungguh mendekat kepada Allah, hidup kita tidak akan sama. Kedekatan dengan Allah mengubah cara kita berpikir, bertindak, dan merasakan. Kita akan lebih mengasihi sesama, lebih peka terhadap suaranya, dan lebih berkomitmen untuk melakukan kehendak-Nya. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, melalui renungan firman Tuhan hari ini, marilah kita mengambil langkah untuk selalu mendekat kepada Allah. Jangan biarkan dosa, kesibukan, atau kekhawatiran dunia menjauhkan kita daripadanya. Percayalah bahwa ketika kita mendekat, Allah akan menyatakan kehadirannya dengan cara yang indah dan membawa pemulihan dalam hidup kita. Nah, sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita akhiri dalam doa dan ucapan syukur kepada Allah. Tuhan Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas kasih dan kebenaran-Mu yang tidak pernah berubah. Kami ingin selalu mendekat kepadamu dengan hati yang bersih dan penuh kerinduan. Tolonglah kami untuk selalu berjalan di dalam kehendak-Mu dan menjadi saksi-saksi yang memuliakan nama-Mu. Pakailah hidup kami sebagai berkat bagi sesama kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.